Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat pagi Bu, kami dari kelompok 5 ingin memaparkan juga mempresentasikan tugas besar rekayasa jembatan dengan tipe jembatan kami adalah tipe lalu adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini adalah Dr. Engineering Insurance Atika Putri STMN. Lalu adapun saya Olivia Kuning dengan NIM 220404033. Saya Riko Ardiansa dengan NIM 220404016. Saya Kalisa Yasmin dengan NIM 220404029. Baik, kami di sini akan memaparkan langsung tugas besar rekayasa jembatan. Yang pertama itu adalah jembatan kami bentangnya itu 80 meter. Nah, di mana tipe dari jembatan kami itu tipe yang hard dan dengan luasnya itu 11,6. Lanjut. Nah, di sini kami mencantumkan pembebanan pada jembatan. Nah, di mana pembebanan yang kami lakukan itu adalah pembebanan mati sendiri, yaitu lalu beban mati tambahan dan beban lalu lintas itu ada beban truk dan juga beban lajur. Lalu ada gaya rem, pejalan kaki, gaya angin, yaitu ada 2, gaya angin kendaraan dan juga angin struktur. Lalu ada beban temperatur. Nah, di sini kami melakukan penginputan pengawalan dari manual, Excel manual, di mana kami di sini melakukan input kombinasi pembebanan dulu, di mana beban matinya sendiri, lalu menghitung dengan beban mati tambahan, ada beban handrail, lalu ada beban trotoar, beban yang hujan dan juga beban aspal. Nah, di sini kami juga menghitung beban lalu lintas, di mana beban lalu lintas sendiri itu ada beban PTR dan juga beban terbagi untuk pusat. Nah, di mana beban PTR itu bisa dilihat pada Excel, lalu di sini akan diinput nilainya untuk bidang sipil. Lalu untuk beban truk, di mana beban truk ini berdasarkan 3 roda, yaitu garda depan, belakang, juga tengah. Di mana ini akan diinput sesuai dengan jenis dari kombinasi pembebanannya. Lanjut. Nah, di sini beban akibat rem. Nah, di mana beban akibat rem sendiri dia ada 25% dan juga 5%. Nah, di sini masing-masing akan dihitung nilainya dan akan diinput pada beda serial. Lalu dihitung juga beban pejalan kaki, beban akibat struktur, di mana beban akibat struktur itu ada angin tekan juga angin hisap. Lanjut kepada beban kendaraan. Nah, di mana beban kendaraan ini untuk mengetahui gaya angin yang bekerja pada truknya sendiri. Lanjut. Nah, di sini kami juga menentukan beban akibat temperatur. Nah, di mana beban temperatur itu adalah 40 derajat Celcius. Lalu di sini kami melakukan rekapitulasi momen yang didapatkan dari MEDAS. Nah, di mana di sini kami melakukan 2 perhitungannya secara manual menggunakan Excel dan juga perhitungan menggunakan bidang sipil. Nah, di mana sini kami melakukan juga masukkan kombinasi beban. Nah, kombinasi beban itu dari kuat 1 sampai kondisi fatigue. Nah, di mana itu mendapatkan momen maksimum lapangan dan juga momen maksimum tumpuan. Nah, ini merupakan tabel rekapitulasi dari pembebanan bidang sipil. Nah, didapatkanlah sekian. Nah, lalu untuk kombinasi beban yang dalam pembebanan bidang sipil didapatkan dari kuat 1 sampai kondisi fatigue. Lalu untuk mendapatkan momen maksimum lapangan juga momen maksimum tumpuan. Lalu di sini kami melakukan pemodelan awal jembatan kami merupakan tipe jembatan berat. Lalu di sini kami melakukan penginputan beban, dimulai dari beban mati sendiri, terus beban mati tambahan dari handrail, beban trotoar, lalu beban air hujan, beban aspal, beban lajur, beban truk, lalu ada beban gaya akibat rem, beban pejalan kaki, beban angin struktur tekan dan hisap, lalu beban angin kendaraan, dan beban temperatur. Baik, jadi setelah dilakukan perhitungan kombinasi beban baik secara Excel maupun juga pemodelan BIDAS, maka selanjutnya kita harus mengontrol profil desain yang kita gunakan. Jadi di sini kami menggunakan BJ37. Jika mengacu pada SNI 17/2020, maka nanti didapatkan nilai FU dan FU-nya, di mana tipe jembatan kami adalah plat. Lanjut. Nah, di sini kami mengontrol 4 hal, yaitu ada kontrol desain gagal memanjang, kontrol desain gagal melintang, kontrol desain batang keras atau tarik tekannya, dan juga kontrol lanjutan. Jadi yang pertama kita melakukan kontrol
belajar memanjang. Di mana untuk belajar memanjang di sini kami menggunakan profil 400 IWF 450 per 300 kali 11 kali 18 mili. Nah, untuk tahapan pemonitoran sini dimulai dari menentukan relasi profil belajar untuk mendapatkan nilai M ultimate-nya, lalu berikutnya menghitung tegangan kritis HCR, lanjut. Lalu berikutnya menghitung kuat tarik nominal. Nah, untuk kuat tarik nominal ini akhirnya nanti didapatkan interaksi daya aksial dan lentur. Disinilah nanti kita jika mengacu pada SNI 17.2/2020, disinilah kita harus mendapatkan nilai kurang dari 1, dan di sini untuk belajar memanjang kami berhasil memenuhi stabilitasnya. Oke. Lalu yang berikutnya mengontrol belajar melintang, di mana kami menggunakan profil IWF 500 kali 300 kali 26 kali 14 mili. Dan untuk cara tahapan kontrolnya itu sama dengan belajar memanjang tadi, mulai dari rangsingan, lalu tegangan kritis, lalu sampai kuat tarik nominal. Dan di sini kami berhasil mendapatkan bahwasanya belajar melintang itu pas dikontrol oke. Lalu berikutnya mengontrol beam diagonal atau batang tarik tekannya, di mana kami menggunakan profil 600 kali 300 kali 20 kali 12 mili. Dan untuk tahapannya masih sama untuk mengontrolnya, dari rangsingan, tegangan kritis, lalu sampai kuat tarik nominalnya. Dan di sini dikatakan bahwasanya rangka batang tarik tekan itu oke, memenuhi persyaratan. Dan yang terakhir itu mengontrol gendutan, di mana nilai yang berada di tabel yang pertama ini, daya aksial maksimum itu didapatkan dari hasil pemodelan di media sipil. Nah, untuk sama juga dengan yang nilai lanjutan ini, di mana digunakan kombinasi beban tadi didapatkan nilai lanjutannya, dan yang lanjutan di sini kita cari lanjutan maksimumnya yaitu sebesar 4,81 cm dari hasil kombinasi pot 1. Nah, ini kita harus kontrol dengan dibandingkan, di mana syarat lanjut. Nah, lalu dibandingkan dengan syarat dari SNI sama yaitu L per 800, dan untuk jembatan kami batas maksimum lanjutan itu adalah sebesar 10 cm. Jadi bisa dilihat ini memenuhi bahwasanya 4,81 lebih kecil dari 10 cm lanjutannya. Nah, ini ya hasil dari pemodelan media sipil yang tadi diinput juga ke dalam Excel nilainya. Setelah dilakukan perhitungan kombinasi, kemudian kami itu menghitung perencanaan sambungan, di mana kombinasi beban yang kami pakai dari perhitungan sebelumnya itu di mana kuat 1 dengan momen maksimumnya yaitu 3481,1 kN per meter. Kemudian di mana kami menggunakan untuk baut tinggi yaitu A490 dengan peraturan SNI 1729/2020 pada bab J didapatkan, maka kekuatan tarik nominalnya itu sebesar 780 MPa dan kekuatan geser nominal pada sambungan tipe tungkunya dapat 579 MPa. Maka untuk spasi minimumnya didapatkan yaitu 72 mm, jarak tepinya itu 30 mm dan diameter lubangnya itu 30 meter. Maka di sini kami juga mendesain lapisan platnya itu dengan 2 tipe, yaitu lapisan plat luar dengan jumlah 2 dan lapisan plat dalam yaitu 2 dengan ukuran 6x50 mm dan 13x300 mm. Kemudian ini adalah sketsa dari lapisan platnya, yaitu 2 lapisan plat luar dan 1 lapisan plat dalam. Kemudian menghitung perencanaan sambungannya itu pertama yaitu perhitungan platnya, kemudian yang kedua luas penampang bersihnya, ketiga tahanan tarik pelatnya, yang keempat yaitu tumpuan tahanan baut, yang kelima yaitu kebutuhan baut, di mana pada kebutuhan baut didapat yaitu dengan jumlah baut 97 baut. Kemudian kami cek tahanan tarik maksimumnya, di mana VRR lebih besar dari RU, di mana kapasitas lebih besar dari ultimate, maka dari hitungan kami oke dan memenuhi. Maka dapat ditarik kesimpulan yaitu yang pertama, dari hasil pemodelan jembatan dengan benar 40 meter menggunakan media sipil, maka jenis pembebanan yang digunakan yaitu beban permanen dan beban transient. Maka diperoleh beban momen maksimum di lapangan dan momen maksimum di tumpuan. Maka nilai maksimum kedua dihasilkan dari kombinasi beban kuat 1. Kemudian yang kedua itu mengontrol profil desain dan kontrol lanjutan dengan mengontrol gelagat memanjang, gelagat melintang, dan rangka baja. Maka lanjutan maksimum jembatan didapatkan dari kombinasi kuat 1 yaitu sebesar 4,81 cm. Kemudian yang ketiga yaitu perencanaan sambungan baut, di mana dengan peraturan SNI 1729/2020 pada bab J didapatkan dengan mutu tinggi yaitu A490 dengan jumlah baut yaitu 97 buah baut. Maka diperoleh kekuatan nominal sambungan dan tarik maksimum.
Dengan demikian, sambungan laut dinyatakan aman dan mampu menahan gaya tarik maksimum. Sekian presentasi dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun penyampaian. Sekali lagi kami ucapkan